Saya akan menjelaskan materi tentang Hizbul Wathan dan Tapak Suci. Untuk materi Hizbul Wathan. Hizbul Wathan adalah gerakan kepanduan yang berciri khas Islam yang mendorong dan mewadahi semangat pemuda untuk dididik kedisiplinan, keterampilan, kecerdasan, dan membentuk jiwa akhlakul karimah. Secara bahasa, Hizbul Wathan berarti cinta tanah air, dengan maksud sebagai landasan dan pedoman untuk memperjuangkan bangsa dan tanah air. Hizbul Wathan termasuk pelopor kepanduan di Indonesia sebelum Pramuka didirikan. Sejarah singkat Hizbul Wathan. Gerakan kepanduan Hizbul Wathan didirikan di Yogyakarta pada tahun 1336 Hijriah atau 1918 Masehi. Namun, pada tahun 1943 Masehi, bersama dengan organisasi kepanduan lainnya, gerakan kepanduan Hizbul Wathan dibubarkan oleh pemerintahan penjajahan Jepang. Pada tanggal 29 Januari 1950 Masehi, gerakan kepanduan Hizbul Wathan bangkit kembali dengan berbagai perubahan. Namun, bersama dengan organisasi kepanduan lainnya, gerakan kepanduan Hizbul Wathan dilebur menjadi Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia. Dan pada tanggal 10 Syakban 1420 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 November 1999 Masehi, oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, gerakan kepanduan Hizbul Wathan dibangkitkan kembali untuk kedua kalinya. Asas, maksud, dan tujuan Hizbul Wathan. Gerakan kepanduan Hizbul Wathan berasaskan Islam, sedangkan maksud dan tujuannya adalah menyiapkan dan membina anak, remaja, dan pemuda menjadi makmur muslim yang sebenar-benarnya dan siap menjadi kader persyarikatan umat dan bangsa. Struktur organisasi gerakan kepanduan Hizbul Wathan, yaitu ada 5. Yang pertama, tingkat pusat, yang kedua, tingkat wilayah, yang ketiga, tingkat daerah, yang keempat, tingkat cabang, dan yang kelima, tingkat ranting. Tingkat pandu dalam Hizbul Wathan yaitu ada 3. Yang pertama, pandu atfal, yang kedua, pandu pengenal, dan yang ketiga, pandu penghela. Pandu atfal atau yang biasa disebut dengan tingkat dasar, berumur 6-10 tahun. Pandu atfal ada 3, yaitu Atfal Melati 1, Atfal Melati 2, Atfal Melati Utama. Yang kedua yaitu Pandu Pengenal atau yang biasa disebut dengan tingkat 2, berumur 11-16 tahun. Pandu Pengenal ada 3, yaitu Pengenal Purwa, Pengenal Madya, dan Pengenal Utama. Dan yang ketiga itu Pandu Penghela. Pandu Penghela biasa juga disebut dengan tingkat tinggi, berumur 17-20 tahun. Pandu Penghela ada 2, yaitu Taruna Melati dan Jaya Melati. Selanjutnya, materi Tapak Suci. Perguruan Seni Bela Diri Indonesia Tapak Suci Putra Muhammadiyah, disingkat Tapak Suci, adalah perguruan seni bela diri yang berasas Islam, bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, berjiwa persaudaraan, berada di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah. Tapak Suci adalah gerakan Muhammadiyah. Sebutan perguruan dilengkapi dengan Tapak Suci Putra Muhammadiyah berdasarkan kenyataannya bahwa Tapak Suci didirikan oleh putra-putra dari keluarga-keluarga Muhammadiyah. Sejarah singkat Tapak Suci, yaitu lahirnya pendekar-pendekar muda hasil didikan perguruan Cikoman dan Seranoman memungkinkan untuk mendirikan perguruan-perguruan baru, yaitu perguruan Kasegu pada tahun 1951. Atas desakan murid-murid dari perguruan Kasegu, inilah mempunyai inisiatif untuk menggabungkan dan menyatukan semua aliran perguruan silat yang sejalan dan sealiran serta seperguruan. Pada tahun 1963, lahirlah perguruan Tapak Suci secara resmi di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 31 Juli 1963 bertepatan dengan 10 Rabiul Awal 1383 Hijriah pada pukul 20.00. Maksud dan tujuan Tapak Suci, yaitu
mendirikan serta membina ketangkasan dan keterampilan pencaksilat sebagai bela diri, seni, olahraga, dan budaya bangsa Indonesia, memelihara dan mengembangkan kemurnian pencaksilat aliran tapak suci sebagai budaya bangsa yang luhur dan bermoral, sesuai dan tidak menyimpang dari ajaran Islam serta bersih dari syirik dan menyesatkan. Yang ketiga yaitu mendidik dan membina anggota untuk menjadi kader Muhammadiyah. Peraturan perguruan tingkat pendidikan yaitu ada 4, yaitu tingkat siswa, tingkat kader, tingkat pendekar, dan pendekar kehormatan dan pendekar pelimpahan.